aku ini yang kedua kali berarti. Kalau aku udah beberapa kali sih. Ya. Yes. Sama kamu. The first time. Iya. Sejauh ini gimana kesan kalian? Kesan gue street foodnya enak banget sih. Enak banget, terus kotanya bagus, rapi, dan people-nya joyful banget, ramah-ramah. Suka, aku enjoy. Terus kita udah sempet jalan-jalan juga. Aku suka sih, kita udah lumayan explore. Ya aku setuju sih sama apa yang Kevin bilang, kotanya ya rapi, sama everything's clean, banyak motor listrik sama mobil listrik, jadi udaranya segar, like it's clean, it's nice to breathe here, it's nice. Dari penataan kotanya beda, orang-orangnya beda, bahasanya beda, itu challenge juga sih buat gue. Jadi gue pengen banget belajar tentang budaya sini lah, apalagi bahasanya gitu, asik. Nah dia yang coba. searching banget. Aku sih enggak. Iya, aku Aku jujur aku enggak. Dia. Tapi dia yang paling tahu kita Iya. kayak apa-apa nanya. Pas kita lagi di Sultan dia kayak ngebahas, kamu Oke. nggak sih Donggon tuh kayak gini kayak, oh kayak gitu. Dia yang tahu. Sempat kita pasti cari-cari info dulu kan, terus kayak soal kuliner di sini di mana, terus kalau misalnya kayak tempat mungkin buat bawa oleh-oleh balik ke Indonesia di mana, kayak gitu. Aku search kayak Donggon, foto-fotonya, terus tempat-tempat kayak rekreasi, terus yang ramai itu di mana gitu. Kayak kita mau kesini, tapi belum kesampaian. Ada satu tempat yang Songhan di sana, Songhan Lake. Iya. Di belakang ini. Huawei. Iya, di sini aja. Iya. Oh iya, kita belum ke sana. Enggak sih ya. Gak sesuai ekspektasi. Bukan. Atau dari saya yang bener. Nggak terlalu searching terlalu banyak sih ya. Cuman tahu Tongguan itu negara bagian dari Guangdong. Jadi ya mungkin pasti ya lebih Tongguan sih nggak asing sih, maksudnya banyak yang tahu Guangzhou, banyak yang tahu Shenzhen, Tongguan juga salah satunya kan. Kamu pernah dengar nggak tuh? Aku gak pernah dengar sih. Aku baru dengar pertama kali ini. Mungkin Cindo lebih tahu ya. Aku ada cindonya juga tapi sedikit banget. Nah. Tapi kalau aku malah I did research sebelum kesini kayak Tongguan tuh kayak gimana, dan emang di sini tuh terkenal sama kawasan industrinya. Terus ada apa sih yang lake Tekstil itu? banyak kan sih. Oh iya ya. Itu Songsanhu ya. Songsanhu Itu Lake. lake-nya kayak Itu Huawei kan? seksi Huawei. Aku kayak lihat things to do di Tongguan apa aja gitu-gitu aja sih. Itu sama weathernya supaya aku tahu baju apa yang perlu aku bawa ke sini selama syuting. Terus first impression gue mostly good sih, positif semua sih. Sesuai ekspektasi. Iya, sesuai ekspektasi. Buat aku yang paling penting, yang nomor satu itu selalu makanan. I love Chinese food. You love Chinese food. I love Chinese food. So Yeah. walking around the night market at night, cari makanan di jalanan, and lokal, that's the most important thing. Kalau aku ya sebelum ke Tongguan ini, yang aku cari pertama itu wisata yang dekat sini. Jadi pas ada setelah waktu kosong tuh aku pengen refreshing lah ini. Kita capek syuting, pengen cari suatu wisatawan yang dekat sini. Tempat wisata maksudnya. Nggak merasa takut soal apa ya, safety atau gimana sih. Cuma lebih ke gue tahu kalau misalnya di Cina nih mereka agak struggle buat ngomong Inggris. Gue prepare-nya itu doang sih, masuk prepare buat komunikasi sama warga lokal di sini. Pasti kan kita butuh dialog juga dong, butuh buat misalnya beli grocery store, buat beli makanan, buat beli yang lain-lain. Itu doang sih paling. Kalau safety so far aman banget sih di sini. Enggak sih ya. Enggak sih, aman aja bos. Iya, jalan malam-malam mau beli saukau, mau beli barbecue juga. Oh iya. Anytime bisa. Ya kita kan kelar syuting kayak kadang midnight gitu, terus sekarang kita karena capek banget jadi lapar masih mau cari makanan, dan di sini cukup aman sih, safety banget. Orang-orangnya juga di sini very helpful ya. Convenient banget sih Orang-orangnya, very convenient. Terus mereka juga kayak willing to help tuh. Kayak kemarin, kita ada cerita menarik sih. Jadi kemarin kan pagi malam-malam ya kita makan di seberang hotel, Shaokao gitu. Terus hujan. Hujan deras. Kita bingung nih gimana baliknya ya ke hotel. Karena kita nggak bawa payung. Terus ada orang di situ yang ternyata owner restorannya ngasih pinjam kita payung. Baik banget. Terus kita bingung ntar kembalinya gimana tuh, kata dia udah nggak apa-apa, taruh aja depan hotelnya. Wow. Aku nggak ada jujur, tapi aku lebih
pikir ada makanannya cocok. Iya, karena kita tahu keamanan di sini kan kayaknya bagus ya. Iya, aku lebih ke ini sih takut bahasanya, yang kayak Hmm, komunikasinya iya, dia bakal komunikasi. sulit. Soal makanan, iya. Makanan. Oh banyak sih ya. Emang iya banyak ya? Banyak sih. Apa aja? Kita coba, sebenarnya bukan makanan lokal sih, itu kayak Chinese foodnya aja sih. Seperti Iya kayak misalnya, ya eh kita pernah coba claypot ayam tuh. oh, claypot ayam itu enak banget juga sih. Lupa dia kayak ada kualinya, terus Gede-gede ayamnya gini guys. sama bumbunya tuh masih agak Dicampur kayak gitu. kering gitu, bukan sup, terus dimasukin sayuran, dimasukin toge, dimasukin kembang tahu. Itu namanya apa ya? Pokoknya iya, yeziji ya. Coconut sama ayam. Jadi itu kayak Oh, rempah-rempahnya that's why. China gitu ya. The taste Enak kayak sih. agak creamy gitu because from the coconut Iya. milk ya. Iya. Jadi Itu pakai enak- sambal itu enak gitu, sih. guys. Enak. Claypot sama sakau menurut aku so far yang paling aku suka di perempuan. Sakaunya pas banget depan hotel sih, itu paling best ya. Di sini sih paling banyak kayak dumpling gitu sih. Oh Mungkin iya bisa iya, makan. iya we had dumplings juga for breakfast. Jujur kita tuh sehari-hari cuma ke minimarket aja. Terus paling kita sukanya tuh ini apa explore jajanan di minimarket. Iya, menurut bukan kamu di enak street gak food ini ya. gitu. Jadi kita nggak tahu ya makanannya apa. Wah banyak. Banyak Ya, lumayan. Coba yang paling kalian suka deh, apa aja? Sokao. Hah, Saukau. Barbecue. Barbecue ya. Oh iya, Sambal. itu juga sih, itu juga. Itu enak sih. Itu juga. Oyster, Gua oyster. coba Oyster, beef oyster noodles. taruh bawang putih. Oyster bakar gitu ya. Itu enak. Ada nggak ya makanan yang cocok banget sama kalian selain saukau? Semuanya cocok sih, semuanya 10 dari 10 sih kalau gue ya, me personally Aman cocok banget ya? ya. Iya, Kalau gitu. pedes cocok. Cocok ya. Berarti suka makan pedas ya? Culture shocknya ada banget sih, ya not gonna lie. Terutama masalah language barrier, karena kan kalau kita kerja syuting itu produksi paling penting kan komunikasi ya, komunikasinya mau apa, arahannya kayak gimana, gambar yang mau diambil. Nah karena di sini language-nya, karena kemarin lucu banget Ethan itu kayak dia ngomong satu kalimat, tapi itu ada 4 bahasa Indonesia, Chinese, terus apa lagi English, dan Enggak, waktu itu 3 bahasa. oh 3 bahasa, ke-mix gitu pikiran kita di sini. Asradanya Indonesian, terus direkturnya Chinese, tapi dia bisa ngomong bahasa Inggris. Timnya yang di set pakai Bahasa bahasa Mandarin. Chinese. Nah, tapi ya so far so good ya, karena kita bisa. Untungnya ada dia sih, untung banget. Aku juga mikir kalau aku nggak bisa Mandarin sih aku stres. Kayak, Aku juga stres sih sebagai lawan main. soalnya kan mereka kan udah profesional. Right. DOP-nya, direkturnya, mereka pasti pengen mengungkapkan sesuatu itu dengan secara langsung Bener. dan di momen itu, apalagi jaga emosional kan susah. Terus tapi kalau buat aku sendiri, sobat nih, culture shock itu sebenarnya nggak ada Nggak sih. ada. Soalnya dulu kan aku di Taiwan dan aku pernah di China juga. Jadi Ya, kalau ya, masalahnya disiplin kerja, masalah waktu itu emang kerja di China, di Taiwan, dimanapun. Kalau dibandingin sama Indonesia mungkin ada sedikit perbedaan ya. Iya, mereka very punctual, jadi kayak gak bisa tuh lama-lama 1 menit aja siap-siapnya. itu. 1 menit itu berharga banget buat mereka. Terus juga kayak set, biasanya kalau di Indonesia yang paling lama tuh nunggu setnya siap. Kalau di situ kayak setnya cepet banget gitu loh. Iya. Satset. Terus Pengambilan juga kan. kayak break untuk lunch or dinner itu kayak sebentar banget, bahkan kita belum selesai makan, tapi udah langsung ke set lagi. Iya. Nggak, kalau di Indonesia kan juga ada waktu sholat. Iya, terus buat apa. waktu breaknya tuh cukup terasa gitu. Oh ya berasa nih istirahat gitu. Kalau di sini Gas. iya, kayak cuma nafas bentar aja. Cuman akhirnya jadi nggak apa ya, syutingnya tuh jadi lebih sehat tuh. Gua aku di sini disiplin banget sih. Jadi kita tuh nggak bisa yang namanya santai segala macam tuh nggak bisa. Kita benar-benar dikejar waktu. Kita harus harus cepet lah segala sesuatunya, kayak dari mulai make up, terus nyiapin baju, terus kita juga nggak bisa berada di base camp. Jadi kita benar-benar harus stay gitu di sana. Efficient. Iya. Menurut aku kayak lebih proper aja sih. Dan kayaknya lebih apa ya namanya? Preparationnya lebih panjang. Iya, lebih panjang. Dan aku suka orang di sini tuh sat-sat gitu loh. Iya, on time. on time. Terus kita nyobain transportasinya juga kan.
Iya sih, jadi ngerti gitu caranya. Kita mandiri di sini. kayak kita mandiri banget sih. Kayak mereka tuh punya pengalaman yang kayak wah kita nggak kepikiran sama sekali mereka dapat pengalaman kayak gitu. Khususnya di Cina ini bahasa sih. Kayaknya beda karena beda culture aja kali ya. Mungkin beda kerja, budaya kerja juga, bukan cuma budaya secara general. Itu sih paling yang dirasain banget. Itu aja sih sebenarnya language barrier ya. Iya sih. Sama karena kita sebenarnya dua-duanya cukup cepet sih untuk bisa blend ke tim, terus juga ke karakternya. Kita berduanya juga cukup kooperatif. Nggak ada yang kayak nggak major lah. Aman. Ya sama-sama dewasa ya pasti tahu lah. Maksudnya apa yang perlu dikerjain, apa yang perlu kita rasa dari sendiri. Maksudnya apa sih ngomongnya? Ya, gimana kita bisa Maksudnya- menyesuaikan keadaan Iya, lah gitu. setiap orang iya, punya kita bisa adjust. kerjaan masing-masing harus diselesaikan. Iya. Iya. Di Indonesia belum ada tornado sih, jadi ini pertama kali. Takut Ya, nggak tahu harus expect gimana sih. Cuma kita disuruh buat stay safe di hotel dan jangan kemana-mana. Jadi kita bakal gitu aja. Gue khawatir nanti malam nanti berisik, jadi nggak bisa tidur. Ini kalau ada Kalau gue pertama takut sih, cuman kayak penasaran juga gimana sih tiba-tiba kayak gitu sih. Sebenarnya karena nggak pernah lihat kan kayak gitu sih paling. Iya. Takut sih takut. Gitu. Kei. Aku akhirnya tahu artinya Fang Kaiwo artinya lepaskan aku. Aku Malaysia. Gue of course, wah ini. ouch. Gue nih Chow Shin Malaysia. Halo mah. Iya. Mandarinnya gitu ya. Iya. Iya, iya. Kalau yang sebelumnya apa tadi? Hah? Yang sebelum Tentang Indonesia Itu apa? artinya sebentar ya. Hey.